Franco Mastantuono tertekan di Real Madrid, kekecewaan Xabi Alonso. Franco Mastantuono kembali dipercaya sebagai starter saat Real Madrid menghadapi CF Talavera de la Reina di babak 32 besar Copa del Rey. Pemain asal Argentina itu masuk ke starting 11 setelah sebelumnya mengalami pubalgia, dan perlahan mulai mendapatkan menit bermain setelah beberapa laga terakhir lebih sering tampil sebagai pengganti. Kesempatan ini sejatinya menjadi momen penting bagi Mastantuono untuk menunjukkan kapasitasnya, namun, di atas lapangan, penampilannya justru mengecewakan. Ia memang beberapa kali mencoba terlibat dalam permainan dan berupaya mencari ruang, tetapi kontribusinya nyaris tidak memberi ancaman berarti bagi pertahanan Talavera, tim dari Primera RFEF, jujur saja, dampaknya minim. Kekecewaan itu juga dirasakan Xabi Alonso. Pelatih kelahiran San Sebastian tersebut dikenal sebagai salah satu pendukung utama Mastantuono sejak awal kedatangannya. Namun, meninggalkan Estadio Municipal El Prado, Alonso diyakini tidak sepenuhnya puas. Indikasinya jelas, Mastantuono menjadi salah satu pemain yang ditarik keluar di babak kedua. Meski belum menunjukkan performa sesuai ekspektasi, kenyataannya tuntutan terhadap Franco Mastantuono terus meningkat. Nasib Xabi Alonso ditentukan akhir pekan ini. Posisi Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid kembali berada di ujung tanduk. Manajemen Los Blancos dikabarkan siap langsung memecat Alonso jika ia gagal membawa kemenangan saat menghadapi Sevilla pada laga La Liga akhir pekan ini. Pelatih asal Spanyol itu menjalani 6 bulan awal yang penuh tekanan sejak ditunjuk menggantikan Carlo Ancelotti pada musim panas lalu. Alonso datang di tengah kondisi sulit setelah Real Madrid mengakhiri musim sebelumnya tanpa satu pun trofi, situasi yang jarang terjadi dalam sejarah klub. Musim ini pun belum sepenuhnya meyakinkan. Real Madrid masih tertinggal dari FC Barcelona dalam perburuan gelar La Liga dan sudah menelan 2 kekalahan dari 6 laga fase grup Liga Champions. Kekalahan beruntun dari Celta Vigo dan Manchester City sempat memicu sorotan tajam terhadap Alonso. Meski kemenangan tipis atas Deportivo Alavés dan Talavera sedikit meredakan tekanan, laporan media Spanyol menyebut Florentino Perez tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Jika target tersebut gagal dipenuhi, Real Madrid disebut telah menyiapkan 2 nama yang siap mengambil alih kursi pelatih. Kandidat terkuat adalah Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid Castilla, mantan bek Liverpool dan Madrid itu dinilai paling meyakinkan karena rekam jejaknya di level akademi serta kedekatannya dengan filosofi klub. Arbeloa bahkan diyakini bisa memberi dampak instan seperti yang pernah dilakukan Zinedine Zidane. Nama lain yang masuk radar adalah Santiago Solari, mantan pelatih Los Blancos yang masih mendapat kepercayaan penuh dari Perez dan memahami dinamika internal klub. Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa rumor mengenai Jurgen Klopp dan Zinedine Zidane belum memiliki dasar kuat. Menurutnya, Arbeloa justru menjadi opsi paling realistis jika manajemen memutuskan mengakhiri era Alonso lebih cepat. Namun Romano juga mengingatkan bahwa Alonso layak mendapat waktu. Dia baru beberapa bulan menangani Real Madrid, biarkan dia bekerja dan membuktikan kemampuannya, ujarnya. Real Madrid incar maestro lini tengah PSG. Kekurangan Real Madrid musim ini semakin terlihat jelas, terutama di sektor lini tengah. Tanpa kehadiran Luka Modric dan Toni Kroos, Los Blancos kerap kehilangan kreativitas dan aliran serangan dari area sentral. Lini tengah yang dulu menjadi jantung permainan kini terasa kurang menggigit, terutama dalam membangun tempo dan mengatur ritme permainan. Situasi ini memaksa Real Madrid untuk mulai memikirkan solusi di bursa transfer. Melansir Defensa Central, Real Madrid kini membidik Vitinha sebagai calon penguasa baru lini tengah. Gelandang internasional Portugal tersebut saat ini menjadi salah satu pilar utama Paris Saint-Germain. Vitinha dikenal sebagai arsitek permainan PSG yang sukses meraih 6 gelar dalam satu musim. Perannya sangat krusial dalam proyek Luis Enrique di ibu kota Prancis, terutama dalam menjaga keseimbangan dan alur permainan tim, ulas Defensa Central. Meski begitu, Real Madrid disebut sangat tertarik untuk memboyong Vitinha ke Santiago Bernabeu. Manajemen klub menilai gaya bermain sang gelandang sangat cocok dengan sistem yang ingin diterapkan Xabi Alonso. Kemampuan distribusi bola yang rapi, visi bermain yang tajam, serta kapasitasnya sebagai penghubung antara lini belakang dan lini tengah menjadi nilai jual utama. Jika Vitinha dimainkan sebagai starter bersama Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde, lini tengah Real Madrid diyakini bisa kembali menjadi salah satu yang terkuat di Eropa. Disebutkan ada kesepakatan tidak tertulis antara PSG dan sang pemain bahwa klub akan melepasnya jika ada tawaran sebesar 100 juta euro.
bagi Real Madrid, Vici-nya mungkin adalah jawaban atas masalah kreativitas di lini tengah. Namun, apakah ambisi itu realistis atau hanya sebatas wacana? Semuanya akan bergantung pada negosiasi dan keputusan sang maestro Portugal. Kylian Mbappé terpaut 1 gol dengan rekor Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé kembali menunjukkan perannya yang krusial bagi Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu mencetak 2 gol dalam kemenangan tipis 3-2 atas Talavera di ajang Copa del Rey, Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025, dini hari WIB. Berkat 2 gol itu, Kylian Mbappé kini mengoleksi 58 gol sepanjang tahun kalender 2025, hanya terpaut 1 gol dari rekor klub yang masih dipegang Cristiano Ronaldo. Rekor tersebut sebelumnya ditorehkan Cristiano Ronaldo pada 2013, saat ia mencetak 59 gol dalam 1 tahun kalender bersama Los Blancos. Kylian Mbappé masih memiliki 1 kesempatan lagi untuk menyamai atau bahkan melampaui pencapaian tersebut ketika Real Madrid menjamu Sevilla pada laga terakhir mereka tahun ini. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, membela keputusannya untuk memainkan Mbappé sepanjang pertandingan melawan Talavera. Menurut Alonso, kontribusi sang bintang benar-benar menentukan hasil akhir laga. Alonso menegaskan bahwa gol ketiga Madrid, yang tercipta berkat peran Mbappé, sangat penting dalam menjaga keunggulan tim. Itulah sebabnya ia memilih mempertahankan Mbappé di lapangan meski pertandingan berjalan dengan tensi tinggi hingga menit akhir. Alonso menyebut misi tim telah tercapai dengan lolos ke babak berikutnya. Endrick sepakat tinggalkan Real Madrid, siap berlatih dengan klub barunya setelah Natal. Endrick tampaknya akan segera memulai babak baru dalam kariernya. Striker muda Real Madrid tersebut siap meninggalkan Santiago Bernabeu dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari, dengan Olympique Lyon disebut sebagai destinasi berikutnya. Pemain berusia 19 tahun itu memang kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso, terutama setelah kembali dari cedera. Sejak pulih, Endrick nyaris tak mendapat kesempatan tampil, membuat masa depannya di Madrid untuk paruh kedua musim ini menjadi tanda tanya besar. Situasi tersebut akhirnya mengarah pada satu keputusan penting. Real Madrid disebut telah sepakat untuk meminjamkan Endrick pada Januari mendatang, terlepas dari apakah Xabi Alonso akan tetap bertahan atau justru meninggalkan kursi pelatih dalam waktu dekat. Langkah ini diambil demi memastikan perkembangan sang pemain tidak terhambat. Menurut laporan terbaru, proses kepindahan Endrick ke Lyon kini sudah memasuki tahap akhir. Jadwal keberangkatannya ke Prancis pun telah disusun. Striker muda asal Brasil itu diperkirakan akan mulai berlatih bersama rekan-rekan barunya tepat setelah Natal, yakni pada tanggal 26 Desember. Rencananya, Endrick akan langsung bekerja di bawah arahan pelatih Lyon, Paulo Fonseca, selama beberapa hari. Setelah itu, ia dijadwalkan diperkenalkan secara resmi kepada media sebagai pemain baru Lyon pada tanggal 1 Januari bertepatan dengan dibukanya jendela transfer musim dingin. Lyon dijadwalkan menghadapi AS Monaco pada tanggal 3 Januari, laga yang bisa menjadi panggung awal bagi sang striker untuk menunjukkan potensinya di Ligue 1. Real Madrid harus rogoh 100 juta euro untuk datangkan Kenan Yildiz dari Juventus. Juventus kembali berada di pusat diskusi bursa transfer dan rencana jangka panjang klub. Kali ini, suara datang langsung dari direktur strategi sepak bola mereka, Giorgio Chiellini, yang menjawab 3 isu penting sekaligus. Nama David Fratesi, Khéphren Thuram, dan Kenan Yildiz muncul dalam satu rangkaian narasi yang saling berkaitan. Pernyataan Chiellini menjadi penting karena menegaskan arah klub di tengah rumor dan gejolak kepemilikan. Juventus memilih bicara lugas tanpa membuka ruang spekulasi berlebihan. Ketertarikan Juventus terhadap David Fratesi bukan cerita baru dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi, Chiellini menolak membahas detail karena menghormati posisi Inter Milan sebagai klub pemilik sang gelandang. Saya tidak akan berbicara tentang Fratesi karena menurut saya itu tidak sopan terhadap Inter, kata Chiellini. Pernyataan itu menunjukkan kehati-hatian klub dalam menjaga relasi antar pesaing langsung. Isu pertukaran Fratesi dengan Khéphren Thuram langsung ditepis secara tegas. Namun, Chiellini memastikan bahwa Thuram adalah bagian inti dari proyek klub. Untuk Thuram, dia adalah dan tetap menjadi protagonis Juventus, ujar Chiellini. Ia menambahkan bahwa performa sang gelandang selama 1,5 tahun membuktikan kelayakannya. Dia akan bertahan bersama kami ingin membangun masa depan bersamanya, lanjutnya.
Kalimat ini menutup kemungkinan transfer yang melibatkan pemain Prancis tersebut. Sikap ini menandakan bahwa Juventus tidak ingin melepas aset penting demi solusi instan. Klub memilih kontinuitas sebagai fondasi pengembangan skuad. Chiellini juga menanggapi situasi kontrak Kenan Yildiz yang mulai menjadi perhatian publik. Ia mengakui bahwa kesepakatan baru tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kenan penting bagi kami, dia memiliki kontrak jangka panjang, kata Chiellini. Menurutnya, tidak ada urgensi karena masa berlaku kontrak masih aman. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam seminggu. Tetapi keinginan bersama adalah melangkah maju bersama. Ujarnya, pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam manajemen pemain muda.